Kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat membawa dampak positif baik langsung maupun tidak langsung, seperti hasil tangkapan nelayan di beberapa daerah jumlahnya semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti pada acara Refleksi 2014 dan Outlook 2015 Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara KKP dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal itu sebagai wujud komitmen KKP dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu juga diatur beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh kedua belah pihak. Ini momen yang sangat penting karena di pasal 2 ayat 1 huruf Y Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, bahwa hasil kejahatan di bidang kelautan dan perikanan itu objek dari TPPU. Artinya, kalau nanti dari MOU ini Ibu Menteri memberikan data tentang praktek-praktek illegal fishing yang ada di laut, kami bisa menelusuri. Dengan dasar itu, maka kita bisa menentukan nanti siapa saja yang terlibat, termasuk perusahaan-perusahaan yang ikut di dalamnya. Dan dalam pasal 6 Undang-Undang 2010, perusahaan itu bisa untuk dirampas. Kebijakan yang telah dikeluarkan di tahun 2014 antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penghentian sementara atau moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, yaitu Permen KP nomor 56 tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait larangan transshipment, yaitu Permen KP nomor 7 tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelaksanaan kebijakan moratorium, larangan transshipment, serta penggunaan nakoda dan anak buah kapal asing, yaitu Permen KP nomor 58 tahun 2014. Kemudian Permen nomor 56 2014 tentang moratorium adalah penghentian sementara perizinan untuk kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri. Penerbitan izin baru mengatur penerbitan izin baru SIUP, SIPI dan SIPI, perpanjangan SIPI dan SIPI, analisis dan evaluasi bagi SIPI dan SIPI yang masih berlaku. Ini berarti untuk 1.300 kapal ex asing yang habis izinnya akan beroperasi lagi, itu harus melewati evaluasi, melewati verifikasi, yang mana di sini kita melibatkan KPK, PPATK. Jadi kalau ada pengusaha yang katanya punya kapal ex asing, Ibu Susi merugikan saya karena sekarang saya tutup, tidak bisa operasi lagi, tolong minta kepada Satgas kita, Satgas Anti Illegal Fishing yang telah kita bentuk. Di sini bekerja sama dengan PPATK dan KPK untuk minta diverifikasi. Bila benar memang kapal itu sudah dimiliki oleh orang Indonesia, berarti berhak berbendera Indonesia dan melakukan ekspor resmi dan sudah melakukan pembayaran pajak dan betul-betul segala sesuatunya sesuai dengan aturan Undang-Undang Perikanan, kapal itu akan boleh melaut lagi. Tapi tentu tidak boleh pakai trawlers, alat tangkapnya, karena trawlers itu sudah tidak diperbolehkan di Indonesia. Kalau ingin memperbolehkan troll, berarti harus ada aturan baru, dan itu tidak mungkin akan kita izinkan karena kita ingin membangun bisnis perikanan laut itu yang berkelanjutan. Trawlers itu bukan alat tangkap yang ramah lingkungan, yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Nah, bila evaluasi SIPI dan SIPI-nya itu ternyata
ada pelanggaran hukum, kapal-kapal ex asing tadi akan kita proses hukum. Kalau terbukti bersalah, kita sita, kita tenggelamkan ataupun disita oleh negara. Itu adalah keputusan di pengadilannya nanti.